Assalamualaikum. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya anak-anakku sekalian membersihkan tempat kita terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita belajar menjadi nyaman dan enak untuk belajarnya. Oke, silakan dibersihkan. Baik, adakah yang belum masuk kelas? Oke, tidak ada ya. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Nihil ya? Oke, bagus. Artinya anak Pak ini rajin-rajin untuk sekolahnya, ya. Baik. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin ya. Pak buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersekolah setiap harinya. Kemudian salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Anak-anak sekalian, sebari kita belum belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita menjadi dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ketua kelas, mohon dikondisikan kelasnya, kemudian doa. Amin. Doa ya, selesai ya. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, siap belajar. Allahu Akbar. Oke, pada hari ini Pak akan ngajar ya. Pak akan ulas kembali pelajaran kita minggu lalu. Kemudian eh, di minggu ini, di hari ini kita akan membahas materi baru ya. Sebelum itu Pak akan mengulas materi yang lama ya. Oke. Di materi kita minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Betul Andre, kita belajar tentang HAM. Oke, kita belajar tentang HAM. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu HAM? Oke, sesuai dengan undang-undang ya nomor 39 tahun 1999 bahwasanya HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak ia lahir bahkan sebelum ia lahir yang sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oke, betul sekali. Oke, coba Rana. Nah, kemarin kan kita sudah juga belajar tentang macam-macam HAM. Rana sudah masih ingat belum? Masih ingat tentang macam-macam HAM? Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Andri dan Rana. Oke, betul ya. Jadi macam-macam HAM itu apa? Ciri-ciri HAM itu terbagi menjadi 4 ciri ya. Yang pertama universal, tidak bisa dicabut, tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian hakiki ya, itu ya karena sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Oke, baik benar ya. Jadi untuk materi HAM insya Allah sudah mengerti. Kita hari ini akan memasuki materi yang baru. Oke, di mana materi yang baru ini kita akan belajar tentang apa? Tentang norma ya, tentang norma-norma di Indonesia. Nah, norma-norma di Indonesia ya. Sebelum kita mempelajari dulu norma-norma yang berada di Indonesia, kita harus tahu dulu nih ya, pengertian dari norma itu sendiri. Ada yang tahu pengertian norma itu apa? Oke, Amar, coba Amar. Oke, peraturan. Ada lagi? Erlin. Betul Erlin. Kaidah-kaidah ya. Nah, terus ada lagi. Oke, betul sekali. Oke, benar ya. Jadi norma adalah aturan ya. Aturan yang berada di masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu membuat sebuah aturan, maka itu adalah norma. Kayaknya itu adalah norma. Nah, jadi itu pengertian dari norma. Nah, pengertian norma, Pak ulang lagi. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau masyarakat. Nah, kemudian setelah itu kita akan bahas tentang macam-macam norma. Hmm? Ada yang tahu macam-macam norma itu apa saja? Betul, ada 4. Apa saja sebutkan? Norma agama, kesusilaan, betul, kesopanan, dan yang terakhir
hukum. Betul. Oke, norma itu terbagi menjadi empat. Pertama, norma agama. Apa sih norma agama itu? Nah, jadi norma agama itu peraturan hidup ya yang diterima oleh masyarakat ya dari mana? Dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Kalau Islam apa norma agamanya? Betul, aturannya adalah Quran dan hadis ya, Quran dan hadis. Nah, begitu juga agama-agama lain, banyak sekali agama-agama lain di Indonesia terdapat berapa agama? Betul, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen ya dan lain sebagainya. Itu nomor itu apa? Agama-agama yang ada di Indonesia. Bukan hanya Islam saja. Setiap agama memiliki peraturannya masing-masing. Betul. Selanjutnya apa? Ada nama kesopanan ya. Jadi nama kesopanan ini ya ada peraturan sosial adalah peraturan yang berhubungan dengan pengalaman manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak lupa tadi norma agama itu contoh dari norma agama. Norma agama kan sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Quran dan hadis. Contohnya itu, contoh perbuatannya tidak itu melaksanakan sholat, berpuasa bagi yang berpuasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya sesuai dengan aturan-aturan agamanya masing-masing. Nah, kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan segala tingkah laku masyarakat itu diatur dari ke dalam norma kesopanan. Misalkan misalkan kita ketemu dengan orang yang baru, ketemu orang yang lebih tua dari kita. Nah, otomatis kita harus salam. Kenapa? Itu menandakan ketika kita salam, artinya kita sudah sopan. Nah, ya. Apa sanksinya? Ya, sanksinya ya bakal kita akan dikatakan orang tidak sopan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, norma yang ketiga apa? Norma kesusilaan. Nah, di mana norma ini adalah sebuah peraturan ya, peraturan sosial yang berasal dari suara hati manusia atau kolbu. Nah, itu sumbernya dari hati ya. Bagaimana contohnya, Pak? Contohnya ketika ada orang yang mencontek misalkan. Ketika ada orang yang mencontek, maka orang tersebut akan merasa bersalah terhadap dia ketika ia mencontek. Itulah yang menyebabkan suara itu adanya aturan dari hatinya. Dia tidak terima akan aturan akan dia nyontek tadi. Seperti itu. Itu peraturan norma kesusilaan. Dan yang norma terakhir ada norma hukum ya. Norma hukum ini peraturan mengikat tingkat laku manusia dalam pergaulan masyarakat dibuat oleh badan-badan pemerintah. Nah, jadi di dalam masyarakat itu ada namanya pemerintah, di mana pemerintah ini yang membuat aturan untuk masyarakatnya dalam sebuah negara. Nah, bagaimana aturan-aturannya itu dibentuk sesuai dengan kondisi. Misalkan di Kayu Agung nih, di Kayu Agung kan banyak sekali pemotor-pemotor ya, motor-motor, kemudian ada jalan-jalan perempatan. Nah, itu kalau tidak diatur maka akan terjadi tabrakan ya, akan terjadi tabrakan antara pengemudi satu dengan pengemudi yang lain. Maka dibuatlah peraturan tentang lalu lintas. Nah, ketika ingin berlintas ada lampu merah, ada lampu merah ya, jadi ada lampu merah, jadi ada yang berhenti, ada yang jalan seperti itu gunanya untuk apa? Itu gunanya untuk mengatur lajunya atau lancarnya lalu lintas. Seperti itu. Itu semuanya norma-norma. Norma-norma itu adalah ranah-ranah tadi, ya, ranah-ranah atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh masyarakat seperti itu, yang berlaku di masyarakat juga. Oke? Mungkin itu materi kita pada hari ini, ya. Untuk materi kita pada hari ini mungkin itu saja. Oke, sampai di sini Pak ingin bertanya dulu ke anak-anak, apakah anak-anak semua sudah paham terhadap materi yang Pak sampaikan hari ini? Oke, betul. Terima kasih. Artinya sudah paham ya. Oke, kalau paham, Pak tanya ya. Pak tanya. Coba Pak lihat kemampuan kalian untuk menyerap materi yang Pak sampaikan. Jikalau benar-benar paham dengan materi yang Pak sampaikan, artinya kalian bisa bertanya seperti itu. Ya, bisa bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Oke.
Andri, bagaimana Ri pertanyaannya? Oh, oke. Apakah norma itu sangat penting, Pak? Ya, oke. Pak jawab, sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Coba Andri bayangkan, ya. Coba Andri bayangkan. Jikalau kita tidak punya peraturan, maka apa yang akan terjadi? Betul, kacau. Nah, itulah guna dari norma. Untuk apa? Untuk mengatur ya supaya kehidupan kita sebagai kehidupan manusia itu tidak kacau, bisa terolah seperti itu. Oke, bagus pertanyaan Andri. Ada lagi yang lain? Ya cukup ya. Tidak ada lagi? Oke. Jadi apa saja yang kita belajar hari ini tentang pertama pengertian norma, kemudian ada macam-macam norma. Oke, itu ya dari materi kita hari ini. Oke, sekarang akan Pak buat dua kelompok ya. Pertama ada kelompok satu ya, ada Andre, kemudian ada Meli, ada Rana. Kelompok dua itu ada Susi, ya, ada Yudi, ada Memo. Oke, silakan nanti Pak akan berikan tugas, ya. Pak akan berikan tugas, silakan untuk diskusi, ya, itu diskusi. Kelompok satu itu membahas tentang apa? Membahas tentang norma agama dan norma hukum. Silakan dibahas ya, dibuat makalahnya, ya, silakan dibuat dianalisis apa saja pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, sumbernya dari mana saja, silakan dibuat. Oke, yang kelompok dua itu membahas tentang norma kesusilaan dengan norma kesopanan. Nah, sama saja tugasnya, silakan dianalisis ya. Oke, nanti untuk bahannya apa ya Pak yang harus kami analisis? Nanti Pak kasih sebuah gambar ya, sebuah gambar. Silakan kalian analisis gambar. Oke, jadi sudah semua untuk tugasnya. Oke, gambar yang Pak berikan tadi sudah dianalisis. Oke, bagus. Coba kelompok satu mengarahkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, iya betul. Bagus ya. Ada lagi tambahan dari kelompoknya? Oke, tidak ada. Oke, bagaimana kelompok dua? Adakah tanggapan dari kelompok satu untuk apa materi yang disampaikan oleh kelompok satu? Oke, betul. Bagaimana kelompok dua? Ya, kelompok satu bagaimana tanggapannya? Oke, bagus ya, tepuk tangan untuk kelompok satu karena sudah memberikan apa presentasi yang dengan baik. Oke, kelompok dua sekarang, silakan kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, betul ya. Bagus, terima kasih untuk kelompok dua telah memberikan penampilan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana tanggapan dari kelompok satu? Oke, bagus ya. Artinya setuju dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok dua. Ya, anak-anak, tadi sudah dipresentasikan oleh dua kelompok ya. Alhamdulillah sudah paham ya dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Oke, sekarang silakan jika anak-anak belum jelas materi yang sudah Pak sampaikan, silakan ingin bertanya. Oke, tidak ada ya. Oke, materi kita sudah selesai sampai di sini ya. Ada yang ingin menyampaikan apa sih yang kita peroleh pada hari ini? Oke, Yudi, coba Yudi. Betul. Jadi kita hari ini telah mempelajari norma-norma yang ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama, norma agama, kemudian ada norma apa? Kesusilaan, norma kesopanan, dan yang terakhir norma agama. Nah, jadi dengan adanya norma-norma tadi, ya, untuk apa? Untuk menstabilkan atau mengatur masyarakat yang ada di sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Ya, oke, sudah paham semua, maka berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Ya, ingat ya, jangan lupa harus tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi kita sekarang
kadang tatap muka, kadang online dan lain sebagainya, kita harus tetap semangat untuk mencari ilmu. Kenapa? Ilmu itu sangatlah penting untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Karena ketika kita itu mempunyai ilmu, maka kita itu akan diangkat oleh Allah derajatnya beberapa derajat, ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Pak mohon maaf, ya. Pada Allah Pak mohon ampun. Untuk minggu depan silakan kita dipelajari bab baru, ya. Kita belajar tentang Pancasila. Silakan kalian cari pengertian Pancasila, kemudian bagaimana sejarah Pancasila itu ada. Itu cari, itu tugas untuk kalian. Mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.